Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ifah Mutmainnah dengan NIM 230501501018 dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Apa ya itu suprasegmental? Nah, prosodi atau disebut dengan suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem yang berupa tekanan suara atau dalam bahasa Inggris disebut intonation, panjang pendek yakni pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Tadi kita sudah membahas pengertian dari suprasegmental. Sekarang klasifikasi atau ciri-ciri bunyi suprasegmental. Nah, ada 4 nih ciri-cirinya. Yang pertama ada nada atau tinggi rendah. Yang kedua tekanan yakni keras lemah. Ketiga durasi, panjang pendek. Dan terakhir yakni jeda, kesenyapan. Ciri yang pertama yakni nada. Nada ini merupakan bunyi-bunyi segmental yang diucapkan dengan nada tinggi, sedang, dan rendah karena adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi suara ketika kata itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, maka semakin tinggi pula nada bunyi tersebut. Selanjutnya mari kita simak. Pada tataran kata, terdapat variasi pembeda makna yang disebut dengan tona. Nah, seperti di sini ada do, re, mi, dan fa. Nada-nada ini yang pertama do berupa nada rendah, nada re berupa nada biasa, dan nada mi merupakan nada tinggi, sedangkan nada fa merupakan nada yang paling tinggi. Sedangkan pada tataran kalimat, variasi-variasi nada pembeda maksud disebut dengan intonasi. Ada 3 intonasi. Yang pertama, intonasi datar turun terdapat dalam kalimat berita. Contohnya, maling ayam telah ditangkap oleh polisi. Kedua, yakni intonasi datar naik terdapat dalam kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu mau jalan denganku? Ketiga, yakni intonasi nada tinggi terdapat dalam kalimat perintah. Contohnya, ambilkan bajuku. Ciri kedua yakni tekanan. Tekanan bisa membedakan makna pada tataran kata dan tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yakni tekanan selalu diarahkan pada suku kata. Sedangkan pada tataran kalimat, tekanan bisa bersifat leksis, yakni tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Lalu bagaimana ya variasi tekanan itu? Nah, ada 4 variasi tekanan. Yang pertama yakni tekanan keras. Tandanya seperti tanda petik di bagian atas. Yang kedua yakni tekanan sedang. Tekanan sedang ini tandanya berupa tanda strip di bagian atas. Yang ketiga yakni tekanan lemah. Tekanan lemah ini tandanya sama dengan tekanan keras tanda petik atas, namun modelnya berbalik. Dan yang terakhir, tidak ada tekanan yang ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Ciri ketiga yakni durasi. Pada bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yakni satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora. Sedangkan tanda titik 2 menandakan 2 mora dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Dalam bahasa Indonesia, aspek durasi tidak membedakan makna. Nah, dalam tataran kata, silaba pertama pada kata jatuh diucapkan panjang. Ja, tuh, ja dan tuh. Maknanya sama ketika diucapkan pada silaba kedua, yakni ja, tuh. Nah, lalu dalam tataran kalimat, ucapan panjang pada silaba terakhir bermaksud mencari perhatian. Misalnya dalam kalimat berikut, saya sedih sekali, diucapkan saya sedih sekali. Ciri keempat atau yang terakhir yakni jeda. Jeda atau penghentian adalah pemutusan arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur, sehingga terjadi kesenyapan antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Jeda memiliki 3 posisi, ada awal,
tengah, dan bagian akhir. Pada bagian awal, kesenyapan terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan. Misalnya, ketika akan mengujarkan kalimat "itu buku", terjadi kesenyapan yang terbatas sebelumnya. Yang kedua yakni bagian tengah. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata dalam kalimat. Misalnya, antara ucapan kata "itu" dan "buku" pada "itu buku". Atau misalnya pada suku kata "i" dan "tu" pada kata "itu", walaupun kesenyapannya sangatlah singkat. Yang terakhir yakni pada bagian akhir. Kesenyapan ini terjadi pada akhir ujaran. Misalnya ujaran akhir kalimat "itu buku", terjadi kesenyapan yang tak terbatas sesudahnya. Jadi teman-teman, dari keempat ciri-ciri atau karakteristik suprasegmental yang telah saya jelaskan, yakni ada tekanan, nada, durasi, dan kesenyapan atau jeda, merupakan suatu kesatuan utuh yang bernama intonasi. Tetapi intonasi ini lebih menonjol pada bagian nada. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.